Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah jambret. Nah, untuk mengetahui konteks, ya mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Para perempuan seringkali dijadikan sasaran empuk oleh pelaku Hmm. tindakan kriminalitas saat Tuh ya, jadi kayak namanya perempuan kan biasanya tuh lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Kalau misalnya laki-laki yang dirampok atau dijambret gitu ya, itu laki-laki bisa ngelawan karena punya kekuatan fisik gitu. Sedangkan kalau perempuan tuh biasanya dipandang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Makanya si perempuan ini jadi target utama gitu. Kalau misalnya dijambret atau dirampok, itu perempuan tuh biasanya kan melarikan diri ataupun teriak gitu, nggak melawan balik. Nah, inilah yang biasanya tuh terjadi. Makanya mereka menargetkan perempuan yang lebih lemah dibandingkan dengan dirinya gitu, karena perampok ini biasanya laki-laki ya, karena mereka kayak berani melakukan hal tersebut. tapi tidak selamanya perempuan itu lemah, saudara. Perempuan-perempuan pemberani tak gentar diintimidasi. Nah itu ya. Keberanian mengubah rasa takut menjadi perlawanan ketika Nah itu ya. tangan-tangan jahat mencoba merampas apa yang bukan haknya. Jadi bisa secara insting tuh kalau misalnya kita terancam itu bisa ada dua gitu. Kita bisa melawan balik atau melarikan diri gitu. Kadang-kadang kita milih antara dua itu. Kalau misalnya kita benar panik itu bisa melawan balik gitu ya. Kayak kalau apa ya, dia sempat merespon. Kalau misalnya nggak sempat merespon ya dia bisa frozen atau dia kaku gitu karena shock ketika mereka dijamret. Tapi karena mungkin perempuan itu lebih terlatih gitu ya. Maksudnya lebih sadar, dia bisa merespon ketika dijamret. Saudara, salah satunya aksi heroik yang dilakukan seorang mahasiswi bernama Evia di Yogyakarta. Eviana jadi korban penjambretan ponsel saat sedang berkendara menggunakan sepeda motor. Namun luar biasa, Eviana justru memutuskan untuk Tuh, mengejar tuh dan kan menghentikan dikejar. pelaku hingga barang berharganya itu bisa kembali. Atas tindakannya tersebut, Eviana mendapatkan apresiasi dari kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Sebuah piagam penghargaan diberikan langsung oleh Kapolresta Yogyakarta. Dan saudara, peristiwa ini terjadi pada Senin sore, di mana korban berboncengan dengan temannya sehabis pulang belanja. Melintas di Jalan Menteri Supeno Yogyakarta. Eviana melaju di antara lalu lintas yang ramai. Tiba-tiba saja sepeda motornya dipepet dari sisi kiri oleh sepeda motor pelaku W alias Koko. Dan pelaku kemudian merebut ponsel milik Eviana yang ditaruh di saku dashboard sepeda motor. Pelaku pun langsung tancap gas meninggalkan. Ya, jadi hati-hati kalau misalnya kalian punya HP, jangan taruh di tempat yang terlihat dan mudah diambil oleh orang lain. Kayak misalnya di tempat saku motor tadi gitu, itu kan sangat terbuka, terlihat dan mudah untuk diambil. Jadi itu memberikan kesempatan bagi jambret gitu ya untuk melakukan aksinya gitu. Dibandingkan kalau misalnya dalam tas gitu kan, itu akan lebih sulit untuk diambil, atau mungkin dalam saku gitu kan, itu juga akan lebih sulit karena itu menempel pada diri kita gitu ya. Jadi lebih berhati-hati ketika menyimpan barang yang menurut kalian itu berharga. Kalau misalnya kalian tidak menghargai barang tersebut, itu mungkin aja orang lain bisa melirik dan punya inisiatif untuk mengambil gitu kan, akhirnya merampok gitu ya, atau menjamret lah namanya. Namun saudara, Eviana ini tak tinggal diam. Dia mengejarnya hingga akhirnya berhasil memepet sepeda motor pelaku. Ia lalu menyenggol kendaraan si jambret sampai terjatuh. Oh tuh ya, Belum dikejar berhenti tuh di ya. situ. Si pelaku masih sempat berusaha lari, namun teriakan Eviana membuat sejumlah warga yang berada di lokasi ikut membantu mengejar jambret itu. Ya. Keberanian berbuah hasil, saudara. Sang jambret berhasil ditangkap. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek Umbul Harjo. Dari penyelidikan polisi, diketahui pelaku kerap beraksi di sekitar lokasi kejadian dengan sasaran
para pengendara yang lalai meletakkan telepon seluler di dashboard motor. Iya, udah punya target berarti ya. Tak seperti Hogi yang jadi tersangka karena menabrak penjamret tas istrinya. Perlawanan Eviana berbuah manis, saudara. Selain ponsel miliknya kembali, ia juga mendapatkan penghargaan dari polisi. Eviana mengaku tidak takut menghadapi jambret. Nah, kayak gini ini lebih bagus gitu. Kalau misalnya dihargai kan kerjanya gitu, yang harusnya polisi itu apa ya, menjaga apa ya, keamanan, kenyamanan gitu. Ketika polisi tidak mampu ya, warganya yang harus bisa mengamankan gitu. Jangan sampai si penjambret atau yang pencuri ini tuh berkeliaran bebas. Bayangin kalau misalnya nggak dikejar terus mereka mendapatkan keuntungan. Wah, kalau misalnya saya dapat keuntungan seperti ini, mereka akan melakukan aksi yang sama di tempat yang mungkin di sekitar situ juga gitu kan. Jadi korban itu bisa bertambah ketika si pencuri ini itu tidak dihentikan. Makanya sangat penting sekali ya untuk pedulian dari yang ya, jadi korban ataupun orang-orang di sekitarnya untuk mengamankan atau menangkap si penjahat ini gitu supaya tidak berkeliaran dan bisa dimasukkan ke penjara sebagai konsekuensi dari aksi pencurian tersebut atau penjambretannya gitu ya, supaya jera gitu dan bisa membuat masyarakat di sekitarnya itu merasa lebih aman. Kan satu jambret hilang berarti kan apa ya, pencuri-pencuri berikutnya juga bisa menjadi kepikiran, oh kalau misalnya di sini menjambret di sini berarti udah aman nih, mungkin akan berpindah ke tempat lain atau merubah aksinya. Jadi mungkin karena hal yang haram gitu kan, hal yang nggak baik itu bisa ditangkap, dia akan mencari pekerjaan yang lebih baik daripada sebelumnya gitu, pekerjaan yang halal ataupun pekerjaan yang legal yang tidak merugikan orang lain. Banyak dokumen penting di dalam Nah, ponselnya. itu juga tuh ya. Selain mahasiswi korban jambret, penghargaan juga diberikan kepada rekan korban yang juga berstatus mahasiswi, serta 2 warga Yogyakarta. Ketiganya ikut membantu korban jambret menangkap pelaku yang hendak melarikan diri. Kepepet dari sebelah kiri dan katanya langsung diambil dari sebelah kiri saya. Terus saya berjalan waktu sampai di belokan jalan Pagar Baru itu, saya kepepet terus korban kena kesenggol. Kok berani alasannya apa Mbak? Apakah memang saat itu spontan atau reaksi aja atau seperti apa gitu? Spontan aja sih karena ya Oh, spontan. rasanya jualan bahagia dicuri gitu kan ya. Tapi sempat takut berani gitu tuh. Nggak ada sih takut gitu yang sini. Kalau HP itu memang HP satu-satunya gitu ya Mbak? Iya, Banyak file-file penting juga Iya, di situ. banyak. Jadi emang kayak apa, ketika kita apa ya, panik gitu ya disebutnya, dia meresponnya tuh ada dua, antara dia melawan balik ataupun melarikan diri. Nah, karena mungkin kepikiran di ponsel itu adalah ponsel satu-satunya, banyak data penting, banyak memori di sana gitu ya. Karena kenangan-kenangan itu kan nggak bisa didapatkan di HP lain. Kalau HP baru kan kosong, ya kan. Sedangkan HP tadi itu banyak data, banyak foto, mungkin video dan sebagainya yang berhubungan sama si korban ini gitu. Jadi daripada kehilangan semuanya, makanya dia akan melawan balik gitu. Jadi akan merespon dengan perlawanan dengan mengejar tadi sampai mepet dan bisa menangkap si pelaku penjambretan gitu ya. Berkaca seperti viralnya kasus Hogi yang jadi tersangka, polisi tampaknya berhati-hati, saudara. Nah, iya, Polisi memastikan pihaknya tidak akan melakukan proses hukum jika tersangka penjambretan melapor dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Pihak kepolisian justru merasa terbantu karena sebuah kejahatan tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. ya, jadi kayak kalau misalnya si pelaku penjambretan itu ngelapor, itu nanti jadi apa ya, kesalahan gitu tuh. Soalnya si korban ini kan mengejar, itu alasannya karena si jambret itu mencuri barangnya, motifnya itu jelas gitu. Mengapa si perempuan ini itu mengejar si jambret ya, karena ada barang yang dia punya dicuri atau diambil secara paksa gitu. Kalau misalnya si pencuri tadi tidak melakukan aksinya, si perempuan ini nggak bakal mengejar gitu ya, karena nggak punya alasan untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi alasannya jelas gitu, mungkin melanggar peraturan, misalnya kebut-kebutan gitu di jalan raya. Nah, itu bukan dia itu ingin kebut-kebutan, tapi ingin menyelamatkan harta bendanya
Ya, jadi jelas tuh ya, nggak bisa ditarik secara hukumnya misalnya melanggar lalu lintas ya, karena punya alasan gitu ya. Alasannya bukan untuk mencederai atau membahayakan, tapi untuk menyelamatkan. Hukumnya kayak apa sih, mempertahankan dirinya gitu ya, sebagai respon si pencuri ini mengambil barang si korban gitu. Ya, karena kita merasa terbantu tentunya Mas, karena kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya kejahatan. Nah, tetapi mereka inisiatif untuk melawan kejahatan itu, memiliki keberanian itu sangat luar biasa, apalagi mereka berdua adalah perempuan. Kita sangat apresiasi. Pak, kalau untuk mbaknya sendiri tidak akan ada pidana ya Pak, karena Tidak ada. Saya jamin tidak ada. Kita mengapresiasi mereka membela, benar kita apresiasi. Gitu ya. Orang perempuan di Badung, Bali justru bernasib sebaliknya. Upayanya untuk melawan saat komplotan jambret merampas tasnya justru berakhir tragis, saudara. Saat berusaha mempertahankan tasnya, motor korban oleng dan menabrak tiang listrik. Ya, jadi bahaya sekali itu ya, namanya aksi dari penjahat atau penjambret ini, karena dia tidak memperdulikan bagaimana nyawa si korbannya. Bayangin kalau misalnya tadi kan diambil, misalnya tasnya ditarik gitu, itu kan orang misalnya di atas motor gitu, itu kalau ditarik itu maka tidak seimbang. Kalau misalnya oleng itu bisa jatuh, kalau misalnya jatuhnya itu ke tempat yang keras gitu ya, terus jatuhnya itu ke bagian yang vital yang kena, itu bisa geger otak ataupun bisa meninggal di tempat. Nah kalau ini nabrak tiang listrik, jadi kan bahaya sekali gitu ya, si aksi jambretnya itu bisa membahayakan nyawa orang-orang di sekitarnya gitu. Nggak cuma si korban, kalau korbannya kan oleng jatuh bisa nabrak orang lain, bisa membahayakan dirinya ataupun para pengguna jalan lainnya gitu kan. Jadi kalau mereka para penjahat ini nggak peduli dengan nyawa si korbannya, maka buat apa kita juga peduli sama si nyawa si para pelaku ini gitu. Karena mereka berani mengorbankan orang lain, maka kita juga harus bisa menghentikan mereka gitu ya. Jangan sampai kita takut gitu. Kalau misalnya takut ya, mereka akan lebih mudah atau lebih leluasa untuk melakukan aksi penjambretan tersebut. Sakit, nyawa korban tak tertolong. Tuh ya, meninggal tuh ya. Lihat dari CCTV-nya tuh. Dan inilah video kamera pemantau atau CCTV yang merekam tarik aksi tuh. jambret di Jalan Pengumbengan, Kauh, Kuta Utara, Badung, Bali. Meski kondisi lalu lintas ramai, pelaku yang diduga berjumlah 3 orang ini nekat melakukan aksinya, saudara. Pelaku menarik Terkoordinasi. paksa tas yang membuat oleng laju motor korban sehingga menabrak tiang listrik. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong akibat cedera berat di kepala. Tuhan. Duh, bahaya sekali. Ada laporan dari lalu lintas, unit laka, adanya informasi dari warga, adanya laka tunggal, seorang perempuan menabrak tiang listrik. Itu pertama kali mendapatkan informasinya. Kami baru mendapatkan informasi terjadinya jambret ini ketika kita mendapatkan rekaman CCTV. Bahwasanya ada tarikan tas yang dilakukan oleh pelaku ini sehingga mengakibatkan pengendara itu almarhum itu oleng ke kiri dan menabrak tiang listrik. Tuh kan, kasihan tuh ya. Di mana demi mempertahankan ponsel milik ayahnya yang diambil pencuri, seorang bocah perempuan melakukan perlawanan hingga terseret motor pencuri hingga 20 meter. Aksinya ini membuat sang pencuri gentar dan mengembalikan ponsel sang ayah. Pencuri itu lalu tancap gas meninggalkan sang bocah. Ada CCTV itu sebagai bukti ya. Dalam rekaman CCTV ini terlihat pelaku masuk ke dalam rumah dan membawa kabur ponsel milik korban. Saat itu korban sedang sendiri di rumahnya di Medan, Sumatera Utara. Pelaku kemudian membawa kabur ponsel milik ayah korban. Korban yang masih kelas 3 sekolah dasar ini berupaya menggagalkan aksi pencurian hingga terseret sepeda motor pelaku sejauh 20 meter hingga mengalami luka. Jadi kalau anak kecil ya mungkin masih polos gitu. Kalau misalnya wah ada orang ngambil barang milik ayahnya gitu kan, mungkin dia sangat sayang sama ayahnya, jadi tidak memperdulikan apa yang terjadi pada dirinya gitu. Jadi sampai diseret gitu ya, sampai sejauh 20 meter, itu kan sampai bahaya sekali gitu. Jadi si pencurinya itu kalau punya hati untuk berhenti ataupun mengembalikan ponselnya dan terus menyeret si
korban ini gitu ya. Jadi kasihan anak kecil juga bisa jadi korban gara-gara ketidakpedulian sama orang dewasa ini gitu. Jadi orang dewasa ini nggak punya pikiran gitu ya, nggak punya hati untuk menghentikan motornya dan mengembalikan ponsel tersebut gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat gitu ya, itu bahaya sekali kan kalau misalnya kita biarkan aksi-aksi ini terus terjadi. Nah, itu makanya harus ada koordinasi tuh antara kepolisian dan masyarakat untuk menghentikan aksi pencurian gitu. Karena bisa menimbulkan korban jiwa kalau misalnya terus dibiarkan gitu ya. Korban. Pelaku menghentikan motornya dan mengembalikan ponsel korban, lalu kabur. Duh. Tanya dia, pelaku ini dipegang terus. Ada ini bilang, mana HP aku, HP jangan HP aku jangan ambil gitu. Tuh. Setelah itu pelaku ini gak meninggalkan. Nah, ditancap gas terus. Kira-kira tancapnya ada 20 meter lebih kurang lah. 20 meter lebih kurang. Pas pelaku itu kasih dia. Kenapa bisa kasih dia? Karena dia kira-kira lebih kurang pas di sempang 3 jalan besar itu paling 3 meter. Dia pun pelakunya pun takut, jadi dikasih dia HP-nya. Tuh, jadi mengembalikan ponselnya bukan gara-gara dia tuh ingin iba kepada anak yang terseret tadi, tapi gara-gara takut kalau misalnya lihat wah ada anak terseret terus dilihat banyak orang, berarti kan yang jahat ini ketahuan, oh ini orang jahat nih gitu, pasti akan berefek kayak wah mungkin di amuk massa gitu ya, anak kecil digituin terus si orang dewasa ini mungkin bakal ketangkep jadinya karena dia takut hal itu terjadi pada dirinya, akhirnya dia mengembalikan ponselnya. Jadi dia itu mengembalikan ponselnya bukan gara-gara kebaikan hatinya, tapi karena ketakutan akan konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan. Ya, karena tindakannya ekstrem sekali gitu terhadap anak kecilnya. Itu ya. Polisi tak tinggal diam, saudara. CCTV diperiksa jadi barang bukti. Polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku. Itu ya, Pak. Ini akan lebih mudah sekali. Kenapa CCTV itu sangat penting? Karena kan tadi ada plat nomor. Ya, karena motor itu kan terdaftar gitu. Misalnya plat nomornya apa gitu kan, itu terdaftar sama misalnya SIM atau enggak STNK gitu kan. Jadi ketika terdaftar seperti itu bisa langsung dilacak. Oh, ini yang punya motor siapa nih? Nah, kalau yang punya motornya kedetek siapa yang punya, nanti akhirnya bisa menuju ke orang atau si pelaku yang melakukan. Gitu ya. Jadi identitas dari plat nomor itu juga bisa memudahkan kepolisian untuk mengusut kasus. Gitu ya. Jadi itu pentingnya CCTV itu sebagai barang bukti yang sangat kuat gitu, karena dia bisa merekam kejadian-kejadian yang mungkin bisa terlewatkan oleh orang biasa gitu, karena memorinya kan benar pasti. Kalau saksi mata orang kan bisa iya bisa enggak, bisa kedengeran, bisa hanya berita-berita yang mungkin kurang jelas gitu. Tapi kalau bentuknya kamera video itu kan akan sangat sulit dibantah gitu ya. Pelaku berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Riau. Modus pelaku berkeliling seorang diri dan mengincar barang elektronik. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Tindak pidana pencurian dan telah menjalani hukuman sebanyak 2 kali di lapas pada tahun 2019 dan berulang 2021. tuh ya. Dan perkara pencurian laptop di Polres yang diproses di Polsek Sunggal. Tersangka sudah sering melakukan pencurian berupa handphone, laptop di daerah Medan Baru, Umsu, Tanjung Merawah, Medan Tembung, dan di daerah Medan Sunggal, serta beberapa daerah lainnya yang tidak diingat oleh tersangka MIR. Ya, jadi emang berulang ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang sama itu terus dilakukan. Berarti tidak memberikan efek jera ya, kayak penjaranya ataupun hukuman yang telah dia lakukan atau dia jalani. Harusnya kayak penjara atau hukuman-hukuman tadi itu harusnya membuat orang tuh jera. Tapi setelah keluar dari penjara, keluar dari lapas gitu ya, itu malah melakukan hal-hal yang sama dengan pencurian. Mungkin emang harus kasih pendidikan gitu. Kalau misalnya dalam penjaranya itu kan kadang-kadang terdapat kekosongan, tapi kalau misalnya diajarkan sesuatu kayak skill atau kemampuan untuk bekerja di tempat yang legal, itu mungkin mereka bisa berubah gitu ya. Karena dia nggak punya skill, nggak punya kemampuan, nggak punya prestasi dan sebagainya, akhirnya kan sulit gitu untuk mencari kerja secara formal. Makanya mereka akan mencari hal-hal yang
paling mudah untuk dilakukan seperti mencuri. Karena mencuri itu nggak perlu apa ya, mikir banyak-banyak, yang penting dia bisa cari kesempatan terus kabur dari lokasi gitu ya. Jadi itu skill yang paling mudah untuk mereka pelajari dibandingkan dengan misalnya belajar ataupun berusaha secara halal ataupun legal. Makanya mereka mereka melakukan hal seperti itu ya. Jadi pelajarannya kita harus apa ya, lebih berhati-hati lah dengan apa yang menurut kita itu berharga gitu. Jangan sampai karena kita teledor ataupun kurang berhati-hati, ada orang yang memanfaatkan momen tersebut untuk mencuri barang-barang yang kita punya gitu ya. Dan kalaupun mereka itu melakukan aksinya gitu ya, kalau bisa lawan. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, maka cari bantuan orang lain gitu ya. Kalau gitu apa ya, akan lebih aman gitu dibandingkan dengan sendiri, apalagi kalau misalnya begal gitu kan, karena itu menggunakan senjata tajam gitu. Kalau misalnya kita melawan, ya nyawa kita yang bakal terambil juga gitu ya, kayak gitu ya. Pokoknya masalah kejahatan ini tuh emang harus dihentikan supaya apa ya, memberikan efek jerak lah gitu bagi para pelakunya dan tidak melakukan aksi yang sama di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita tadi ya, tentang apa ya, peristiwa penjamretan yang terjadi belakangan ini. Nah itu mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.